Dalam waktu 10 bulan, angka kumulatif positif COVID-19 sudah mencapai lebih dari 1 juta kasus. Berdasarkan data dari laman Satgas COVID-19 dalam 2 minggu terakhir, penambahan angka positif harian juga rata-rata di atas 10.000 kasus. Sementara itu, bicara soal kapasitas rumah sakit rujukan juga bahkan telah mencapai batas krisis. Malam ini, kita akan membahas darurat penanganan COVID-19 di Indonesia bersama Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19, dan juga ada Mas Dalina Pane, yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Nadia. Selamat malam. Ya, malam ini kita akan bicara soal darurat penanganan COVID-19 di Indonesia. Bicara soal penanganan COVID-19, artinya juga bicara tentang angka kematian akibat COVID-19 yang terus bertambah ini. Dalam beberapa hari terakhir bahkan mencapai rekornya. Saya akan ke Bu Siti Nadia terlebih dahulu. Nakes, Vaskes sudah mulai menjerit ini, Bu. Penanganannya akan ada yang beda tidak, Bu, dengan penanganan sebelumnya, sebelum 1 juta kasus? Apa strategi yang baru dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Ya, karena kita kan sudah menyentuh pada angka 1 juta, yang artinya pertama kita memang harus bekerja lebih keras lagi ya. Dan tentunya strategi yang harus kita lakukan ini harus merupakan suatu intervensi yang komprehensif, mulai dari hilir sampai dengan dari hulu. Kalau kita bicara dari hilir, tentunya kita melihat bahwa kalau sekarang pasien sudah mulai kewalahan dengan jumlah pasien yang membutuhkan tempat perawatan cukup tinggi, maka tentunya harus ada penambahan dan terobosan-terobosan untuk menambah ruang perawatan ini. Ruang perawatannya, Bu Nadia? Kita lakukan dengan menambah ruang perawatan melalui surat edaran Bapak Menkes. Baik, Bu Nadia. Yang kedua adalah Bu Nadia, kalau kita langsung menanggapi ruang perawatan yang ditambah, tapi kalau ruang perawatannya ditambah, tenaga kesehatannya faktanya ini justru banyak juga yang berguguran akibat pandemi. Lalu strategi apa yang berbeda, Bu? Ya, yang pasti terkait dengan penambahan SDM kan kita juga sudah membuat beberapa relaksasi terhadap regulasi ya. Yang pertama adalah kita tahu ada 10.000 perawat yang sudah bisa langsung bekerja tanpa harus menunggu keluarnya surat tanda registrasinya. Selain itu juga penambahan relawan yang terus kita lakukan untuk memenuhi gap kebutuhan tenaga SDM ini. Yang lain adalah adanya rencana untuk dokter penanggung jawab pasien, di mana satu orang dokter spesialis itu akan membawahi atau menjadi supervisor dari 10 orang dokter umum, yang tentunya nanti dokter umum ini yang akan langsung menangani pasien-pasien tadi, sehingga rasio kecukupan antara tenaga kesehatan, khususnya dokter dengan pasien ini memadai. Baik, dari Bu Siti Nadia saya akan langsung ke Bu Mas Dalina Pane. Bu, tadi kita sama-sama sudah mendengar jawaban dari tim Satgas ini. Upaya-upaya yang kemudian akan dilakukan pemerintah terkait dengan tenaga kesehatan yang juga sudah mulai menjerit begitu di tengah pandemi COVID-19 dan fasilitas kesehatan yang juga mulai kritis. Kalau Anda melihat jawaban tadi atau tanggapan Anda terhadap strategi yang tadi dinyatakan oleh Bu Siti Nadia seperti apa, Ibu Mas Dalina Pane? Baik, kita mengapresiasi apa yang langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah di dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tetapi koreksi kita adalah sebaiknya kita tidak terlalu berkonsentrasi di hilir, artinya di hulunya harus baik. Bagaimana memperbaiki di hulu? Itu tentu dengan melakukan tes yang cukup masif dilakukan dan meningkatkan testing untuk mencari kasus sebanyak mungkin. Jadi tidak usah khawatir dengan jumlah kasus yang banyak, asalkan ditemukan dalam kondisi yang ringan atau tanpa gejala, tentu prognosisnya akan lebih baik dibandingkan kita temukan mereka dalam kondisi gejala yang berat dan kritis. Itu yang menyumbang angka kematian cukup tinggi pada pengendalian pandemi COVID-19 kita. Baik,
Kalau bicara soal testing, ini kita ingat betul sekitar seminggu yang lalu, Menkes ini juga menyatakan bahwa ada kondisi salah sasaran terhadap testing. Ini Bu Nadia, kemudian seminggu berjalan, apa perbaikan yang sudah dilakukan Bu terkait dengan testing? Kalau menilai dari Ibu Mas Dalina Pane tadi menyatakan bahwa penanganan di hulu ini menjadi sangat penting soalnya. Jadi testingnya sekarang lebih diperkuat ya untuk lebih targeted untuk mendapatkan kasus yang positif. Jadi testing ini tentunya yang kita lakukan adalah penguatan akses dan kapasitas khususnya untuk pemeriksaan PCR di seluruh kabupaten kota ya. Jadi kita akan melihat kapasitas dari masing-masing PCR, kemudian nanti kita akan meminta minimal setiap kabupaten kota memiliki satu laboratorium untuk pemeriksaan PCR gitu. Kalau memang belum bisa menggunakan laboratorium PCR dalam jangka waktu dekat, ini bisa menggunakan pemeriksaan melalui rapid antigen. Yang lain adalah kita akan mendistribusikan rapid antigen ini ke seluruh puskesmas sehingga pada waktu melakukan tracing dapat dilakukan testing dengan segera dan dapat segera mengetahui hasilnya. Tidak perlu terlalu lama menunggu karena harus mengirim sebagian spesimen ini ke laboratorium rujukan PCR yang biasanya berada di ibu kota, kabupaten, kota, ataupun di provinsi. Selain itu adalah menambah jumlah tracer ya, karena jumlah tracer yang saat ini ada di puskesmas ini sangat terbatas. Apalagi juga teman-teman di puskesmas juga harus melaksanakan kegiatan vaksinasi yang tentunya juga akan mengurangi sumber daya yang ada di puskesmas, sehingga kita akan menambah kurang lebih 80.000 tracer sehingga ada rasio 30 tracer untuk per 100.000 penduduk. Bu Siti Nadia, ini sangat menarik bicara soal testing yang merata di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Ini bentuk pengawasan, monitoring dan evaluasinya nanti akan seperti apa? Dan apakah kemudian akan ada sanksi bagi daerah yang ternyata abai dalam melakukan hal ini, tidak memenuhi target testing begitu? Ya, tentunya yang pertama sebelum kita memberikan sanksi, kita harus memastikan dulu ketersediaan dan kemudian meningkatkan kapasitas laboratorium di daerah tersebut ya. Jadi kalau memang tidak ada laboratorium PCR, kita harus lengkapi tadi dengan rapid antigen sebagai alternatifnya. Tetapi tetap kita mendorong setiap kabupaten harus memiliki satu laboratorium PCR sebagai laboratorium rujukan. Nanti kita evaluasi, kita bandingkan tentunya terkait bagaimana testing ini dilakukan, apakah sudah betul sesuai dengan sasaran untuk segera memisahkan kasus-kasus yang positif, untuk menemukan lebih dini kasus-kasus yang positif. Oke, diharapkan dengan menemukan kasus positif lebih dini, bisa penanganannya juga lebih baik ya, Bu Nadia. Bu Nadia, kita selanjutnya akan bicara soal bagaimana kemudian proses atau progres dari vaksinasi nasional yang sudah berlangsung. Saat ini sudah memasuki suntikan kedua bagi vaksinasi tahap 1, tapi faktanya ini vaksinasi tahap 1 saja masih jauh dari standar ya. Pendataan masih menjadi masalah besar. Sebenarnya apa sih Bu kendala-kendala yang dihadapi dalam proses vaksinasi tahap pertama ini? Ya, di awal proses pelaksanaan vaksinasi ini tentunya kendala yang memang menjadi tantangan utama kita adalah terkait dengan integrasi ya, integrasi beberapa sistem informasi, baik itu dari sistem informasi SDM kesehatan, kemudian data dari Dukcapil, kemudian dari Piker BPJS, dan dari sistem aplikasi Peduli Lindungi. Dalam minggu pertama itu setelah kita melihat ada beberapa kendala-kendala dan tidak terlalu mulusnya perjalanan di lapangan, juga sudah dilakukan berbagai perbaikan sebenarnya. Tapi kemudian ini tidak cukup cepat untuk kemudian menyesuaikan dengan target cakupan vaksinasi yang kita harapkan bisa segera kita selesaikan setidaknya pertengahan Februari 2021 untuk 1,4 petugas kesehatan. Nah, untuk itu tentunya beberapa yang sudah kita coba
lakukan untuk mempercepat proses registrasi adalah melakukan secara manual dan mengupdate secara langsung data petugas kesehatan langsung dari pasien yang bersangkutan atau melalui organisasi profesi. Baik, belajar dari kondisi tersebut, kita juga sama-sama menyambut bagaimana nanti vaksinasi akan dilakukan di seluruh masyarakat Indonesia. Persiapannya untuk menuju ke sana seperti apa, Bu? Apa yang kemudian dipersiapkan pemerintah dan mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat untuk memastikan kita benar-benar terdata dan bisa memperoleh vaksin COVID-19 ini nantinya? Iya, jadi yang utama adalah sasaran vaksinasi ya. Jadi yang tentunya akan kita lakukan adalah dari data yang sudah kita dapatkan, baik itu dari data Dukcapil maupun data dari KPU, serta tadi data BPJS. Kemudian ini akan dilakukan sinkronisasi yang kemudian akan kita feedbackkan kembali ke pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk memastikan mengenai data sasaran ini. Selain itu, secara paralel kita juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melalui Puskesmas bersama tentunya satuan tugas di kecamatan ya untuk melakukan pendataan untuk sasaran vaksinasi pada usia 18 sampai dengan 59 tahun. Baik, terima kasih banyak Ibu Nadia. Selanjutnya saya akan ke Ibu Mas Dalina Pane. Kalau saya mengutip ini pernyataan dari tim Satgas yang menyatakan bahwa pemerintah memang saat ini juga sedang menyiapkan sistem informasi rawat inap rumah sakit ya. Hal ini untuk memudahkan terkait dengan bagaimana penanganan pasien-pasien COVID-19. Selain itu tadi Ibu Mas Dalina Pane juga menegaskan pentingnya melakukan 3T. Tapi kalau kita bicara soal kondisi saat ini, apa yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah agar penanganannya bisa baik ke depannya? Sebenarnya Kementerian Kesehatan sendiri telah mengeluarkan pedoman pengendalian COVID-19. Saya kira wilayah atau daerah harus mengikuti pedoman tersebut. Masih ada banyak daerah yang kemudian tidak secara mengikuti pedoman-pedoman tersebut. Nah, terkait testing tadi, kapasitas testing kita terlihat makin membaik, makin ke sini, tetapi distribusinya ini yang masih menjadi persoalan bagi kita. Distribusi testing itu masih terpusat di beberapa wilayah. Jakarta kapasitas testing yang sangat baik sekali, tetapi beberapa wilayah di luar Jawa itu kapasitas testingnya sangat rendah. Okay. Jadi memang kembali kepada pedoman pencegahan dan pengendalian adalah hal yang terbaik yang harus dilakukan. Lalu apa saran yang diberikan oleh para ahli epidemiologi ini kepada pemerintah terkait dengan lebih memantapkan lagi 3T? Karena kalau masyarakat diminta untuk melakukan 3M, tapi pemerintah ternyata loyo dalam melakukan 3T, ini kan juga akan menimbulkan perubahan perilaku ya, jadinya enggan juga untuk melakukan 3T. Kemungkinan itu pasti ada kan ya Bu, Mas Dalina Pane? Ya, jadi masukan kita adalah untuk satu aktivitas yang terlewatkan selama beberapa bulan ini, yaitu karantina. Jadi karantina itu dilakukan pada kontak erat. Selama ini pemerintah telah melakukan isolasi dengan baik bagi kasus-kasus konfirmasi. Tapi bagi kontak erat yang memiliki probabilitas atau kemungkinan untuk mendapatkan hasil positif itu belum dilakukan dengan efektif. Baik. Jadi masih masih meminta kerelaan masyarakat sendiri untuk melakukannya. Padahal karantina itu merupakan satu bagian yang sistematis dan harus dilakukan secara disiplin. Jadi karantina itu para kontak erat dari kasus konfirmasi harus mengikuti protokol untuk tidak keluar rumah selama setidaknya 14 hari. Berarti definisi untuk kontak eratnya seperti apa? Siapa-siapa saja yang kemudian harus melakukan karantina diri? Ya, kontak erat itu adalah orang-orang yang kontak pada kasus konfirmasi setidaknya 2-14 hari terakhir dari onset. Onset itu dari gejala pertama kasus konfirmasi itu terjadi. Nah, kontaknya itu harus cukup adekuat. Artinya dia harus kontak setidaknya
15 menit kurang dari 1 meter. Itu disebut sebagai kontak erat. Maka dalam kegiatan tracing, mencari kontak erat sebanyak-banyaknya untuk dilakukan containment atau pengurungan ya, dilakukan karantina bagi mereka, itu menjadi persoalan yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah. Baik, berarti adanya Kalau kita bergerak di hilir itu tidak akan menyelesaikan masalah dan sangat costly. Biaya yang dikeluarkan itu sangat besar sekali untuk perawatan satu pasien terkonfirmasi positif, apalagi kalau kondisinya sudah sangat berat atau kritis dan prognosisnya menjadi tidak baik. Kemungkinan untuk meninggalnya menjadi lebih tinggi. Baik, penanganan dari hulu ke hilir harus dipercepat oleh pemerintah karena bagaimanapun juga angka 1 juta sudah ditembus, kasus konfirmasi positif, angka kematian juga terus tinggi dan yang dikhawatirkan adalah apa yang kemudian ada di depannya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tapi kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Connected dan kita akan lanjutkan pembahasan tentang darurat penanganan COVID-19 di Indonesia masih bersama dengan Siti Nadia Tarmizi yang merupakan juru bicara vaksinasi COVID-19 dan ada pula Mas Dalina Pane yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia. Ibu Nadia dan juga Ibu Mas Dalina, tadi terakhir kita sudah membahas bagaimana angka 1 juta sudah ditembus. Kemudian jumlah kematian juga terus bertambah, bahkan beberapa hari terakhir juga sempat rekornya tinggi. Ibu Mas Dalina, sebenarnya apa sih masalah yang kemudian dihadapi Indonesia apabila penanganannya masih terus seperti ini? What's next? Ya, jadi saat ini kita sudah menjadi hotspot di Asia Tenggara, punya kasus tertinggi, kematian kita juga cukup tinggi. Jadi ini PR besar bagi kita semua. Bu Nadia tadi katakan bahwa kita harus extra effort, jadi bekerja lebih keras untuk mulai mengatasi pandemi secara sistematis. Jadi peran serta dari semua pihak tentu harus kembali disiapkan kembali ya, seperti di awal-awal pandemi. Jadi tidak apa-apa jumlah kasus kita banyak, tapi memang itu berdampak dengan banyaknya yang harus digeser ke rumah sakit. Mungkin strategi yang harus dilakukan pemerintah harus menjadi lebih selektif. Menemukan kasus dalam jumlah yang banyak, tetapi kalau kondisinya ringan dan tanpa gejala, isolasi mandiri di rumah itu menjadi salah satu solusi supaya tempat tidur yang tersedia juga bisa dimanfaatkan oleh pasien yang membutuhkan. Kemudian yang kedua juga memperbanyak alokasi tempat tidur bagi penderita COVID karena banyak juga rumah sakit swasta yang tidak memberikan alokasi tempat tidur untuk pasien COVID. Jadi kalau mereka temukan kasus COVID, mereka langsung dorong ke rumah sakit rujukan COVID. Karena itu pemerintah harus membuat regulasi itu. Saya pikir tadi Bu Nadia sudah jelaskan regulasi untuk menambah tempat tidur di rumah sakit rujukan itu juga sudah dilakukan. Tetapi itu tidak bisa terus-menerus kita lakukan. Jadi penanganan di hulu ini harus benar-benar menjadi concern pemerintah untuk bisa menyelesaikan pandemi ini lebih cepat. Baik, Bu Mas Dalina bicara soal bagaimana kemudian pola perilaku masyarakat yang terjadi saat ini. Beberapa di antara mereka kalau di awal dulu kita benar-benar tahu adanya stay at home begitu ya, benar-benar dilakukan. Tapi kan sekarang dengan adanya aturan-aturan yang juga seperti melonggarkan dari adanya aturan stay at home itu, selain itu sisi ekonominya juga semakin terdesak untuk harus beraktivitas di luar rumah. Kalau melihat fenomena seperti ini, apa yang kemudian bisa diperbaiki, Bu Mas Dalina? Ya, kesetimbangan antara pengendalian pandemi dari unsur kesehatan dengan ekonomi tentu harus seimbang, gitu ya. Pandemi ini memberikan nuansa baru bagi perekonomian baru di Indonesia. Jadi situasi perekonomian kita tentu menjadi lebih inovatif dengan adanya pandemi ini. Pemerintah juga saya yakin akan terus mengusahakan agar perekonomian kita tidak terpuruk
banyak negara sudah terpuruk dan saya pikir Indonesia masih on the track untuk pengendalian pandemi. Untuk ekonominya ya, tetapi untuk kesehatan ini masih menjadi PR kita semua. Di protokol kesehatan dan law enforcement terhadap berbagai regulasi yang sudah dibuat pemerintah harus kembali digiatkan. Jadi itu jangan sampai kendor. Jadi penggunaan masker, menjaga jarak, kemudian protokol kesehatan itu juga harus kita lakukan. Terutama adalah menjaga para susceptible person atau orang-orang yang rentan. Mereka yang komorbid, yang tua itu harus lebih kita perhatikan agar mereka tidak terinfeksi begitu. Berarti tidak boleh lagi egois karena bukan hanya tentang diri kita tapi juga tentang orang-orang di sekitar kita yang komorbid ya, Ibu Mas Dalina. Bu Mas Dalina, tapi terakhir ini saya akan ke masing-masing narasumber. Kalau kita melihat contoh kasus yang ada di negara lain, salah satunya ini saya membaca di Brazil di mana darurat oksigen bahkan bukan lagi darurat tenaga kesehatan, bukan lagi darurat tempat pemakaman begitu, tapi kemudian menjadi darurat oksigen. Orang-orang berebut oksigen sebagai salah satu hal yang dibutuhkan juga bagi treatment bagi pasien-pasien yang ada. Akankah kita menuju ke arah sana, Bu Mas Dalina, dan apa yang kemudian pesan terakhir harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat? Silakan Ibu Mas Dalina. Ya, ada informasi seperti teman-teman di NTT ya, jadi akses terhadap oksigen itu terhambat karena kenaikan kasus yang tinggi. Jadi kita baru menyadari bahwa oksigen yang diberikan Tuhan kepada kita ternyata itu berharga sangat mahal sekali. Jadi banyak sebenarnya peran pemerintah yang harus dilakukan untuk mengatasi darurat oksigen tersebut. Jadi mendorong akses oksigen dari wilayah-wilayah sekitar untuk digeser ke NTT itu menjadi hal penting dan itu sudah dilakukan kalau menurut saya. Berarti pemerataan harus dilakukan ya Ibu. Mendorong agar oksigen yang dari Surabaya atau dari daerah sekitar itu bisa didorong ke sana. Tetapi saya pikir inovasi-inovasi untuk menciptakan ketersediaan terhadap alat-alat kesehatan itu harus makin ditingkatkan begitu ya. Rasanya membuat oksigen murni itu tidak terlalu sulit menurut saya. Cuma pada saat itu mungkin NTT kalau kita lihat kasusnya dari awal itu tidak masih bisa terkendali. Tetapi di akhir-akhir ini memang jumlah kasus meningkat cukup tinggi di NTT sehingga cukup kelabakan teman-teman. Artinya persiapan daerah untuk mengatasi atau mengantisipasi di kondisi tersebut itu masih harus tetap ditingkatkan. Baik, kesiapan pasti juga harus didukung oleh pemerintah. Terakhir singkat saja Ibu Nadia terkait dengan hal ini apa? Ya, tentunya kita harus melakukan monitoring terus ya supaya kondisi darurat yang tadi itu tidak terjadi. Jadi penyiapan di hilir tetap kita optimalkan, termasuk juga adanya produksi-produksi dalam negeri yang tentunya akan mendukung kalau situasi darurat ini harus terjadi. Tapi pemerintah punya plan jangka pendek, jangka panjang, termasuk nanti kebutuhan untuk membuat rumah sakit lapangan untuk mengantisipasi peningkatan kasus. Tetapi kembali bahwa yang harus kita perkuat adalah di hulu. Jadi kita nanti akan berkonsentrasi lebih banyak untuk peningkatan tadi, testing, tracing, dan isolasi mandiri untuk menemukan kasus lebih dini. Baik, terima kasih banyak Ibu Siti Nadia Tarmizi dan juga Ibu Mas Dalina Pane yang sudah bergabung. Itu tadi pesannya bagaimana pemerintah harus berkomitmen untuk melakukan 3T, isolasi mandiri juga, dan masyarakat juga harus terus menerapkan protokol kesehatan agar kita bisa sama-sama kolaborasi keluar dari pandemi. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat malam Ibu-Ibu.